Kita sangat takut sekali ya kan kalau misalkan lu udah punya uangnya but you don't know what to spend and how to spend. Ya kalau lu mau dapat jadi founder untuk mau jadi kaya, kayaknya jangan jadi founder. Makanya gitu. jangan jadi founder gitu. Itu mungkin kayaknya agak salah alamat ya kan. Jadi Gil, lu sering dapetin fase-fase pengen nyerah aja nggak? Oh itu sering, ya kan? Itu kalau lu nggak jadi founder nggak pernah ngerasa apa gue nyerah aja gitu. Itu mungkin kayaknya belum real kali jadi founder sih. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, WGS Hub, and Panasonic. Di part sebelumnya kita udah bahas soal journey dari awal terbuatnya praktis gitu ya, dari manual and then automated gitu kan, dan sekarang lagi masih growing numbersnya gitu ya, dan always growing mudah-mudahan gitu ya. Tapi di yang kali ini gue waktu itu mau membahas sebuah diskusi kita pernah diskusi waktu itu lagi acara ke Dubai Expo ya, terus kita di sebuah dinner nih kita diskusi gitu ya soal hal-hal yang banyak bothering gue tuh sekarang. Banyak orang yang dari awal mencari langsung funding gitu kan, dalam artian mungkin belum ada tadi ya, kalau praktis kan kayak tadi udah merasa gue merasa udah dibutuhkan nih, the market needs me gitu ya. Tapi kalau ini nih mungkin di fase yang belum seperti itu sudah mencari funding. Jadi akhirnya karena bagus meng-create storytelling, lama-lama jadinya ini isu yang sangat terjadi ya. Lama-lama one day overvalued, abis itu and then ya having a problem in the overvaluation itself gitu. Nah mungkin pertama pertanyaan gue ini deh, simple. Kapan sih lu butuh funding di early stage gitu kan? Terutama lu mulai dari 2017 dapat funding pertama di tahun gua nggak tahu. 2019, which is 2 years after. 2 years bootstrapping. Kapan akhirnya butuh? Nah keren tuh, bootstrapping 2 tahun. Kapan akhirnya butuh funding? Pertanyaan gua. Wah ini interesting question. I hope my answers bukan kayak gue nggak berniat mau ceramah ya, tapi maksudnya Enggak kok. dari sisi gue ya dan para co-founders tuh ngerasa yang namanya funding investment tuh amanah gitu, yang nggak bisa berat banget gitu. Menurut kita tuh ini sesuatu tanggung jawab yang berat. Dan kalau tadi menarik banget Zahra ngomong, banyak orang sekarang ngerasa mau bikin startup bisnis harus ada funding dulu. Gue nggak berada di mazhab yang itu tuh gitu, nggak begitu cocok dengan mazhab itu. Kenapa? Karena tadi alasan yang pertama adalah yang paling the most important thing sih sebenarnya adalah building a business buat startup gitu ya. Ini kan adalah entrepreneurship gitu. Dan sebagai entrepreneurs itu kita memang dituntut harus punya ability, kemampuan creating something from 0 to 1 lah basically. Gitu. Dan ability untuk kayak gitu tuh nggak bisa di-incentify pakai duit sebenarnya gitu loh. Jadi ibaratnya kalau kita ngomong sekarang ini kan ya kita jangan anggap situasi memang sangat mendukung, iklim investasinya baik ya kan, investornya juga Growing numbersnya gitu kan, terus money flow juga ke Indonesia makin tinggi. Memang akhirnya kita punya opportunity dapetin fleksibilitas, lebih mudah cari funding gitu loh. Tapi back then kalau kita lihat semua para profile founders lama gitu ya yang udah terbukti bisa nge-build bisnis dan sustainable puluhan tahun lama gitu kan ya. Yang namanya building bisnis tuh banyak painfulnya. Betul. Dan lu harus rasain itu from the beginning gitu. Jadi kalau kita mau bangun bisnis nggak ada pengorbanannya, ada Which is bootstrap di pengorbanan maksud lu ya? Betul. Karena ini ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin nih. Iya. Gitu, nggak dijelasin kenapa sih? Lu harus rasain.
Lu harus rasain sendiri kalau lu mau bangun bisnis, coba ya kan lakukan itu either ya. Kalau emang lu butuh modal, pakai uang lu sendiri dari from your own pocket, ya kan? Ya kan? If you kalau lu kalau nggak mau risking itu ya kan, then kerja aja. Ya, gitu. Lu butuh duit dulu baru kerja dan kerja. gitu dan kerja gitu kan. Karena emang itu different game juga gitu kan. Kalau lu mau memutuskan jadi entrepreneurs harus rasain fase itu karena fase itu yang ngasihin pembelajaran yang nggak bisa dijelasin karena mungkin jelasin secara letterlek gitu ya nggak bisa karena masing-masing journey orang dan typical bisnisnya mungkin beda-beda tapi itu very powerful kalau dirasain di dalemin gitu diresapin. Sama poin yang kedua yang tadi gue bilang. Funding investment is amanah ya kan kita sangat takut sekali ya kan kalau misalkan lu udah punya uangnya but you don't know what to spend and how to spend. Itu dia yang sering gue temukan. Gue lagi banyak banget coaching startup gitu. Ada yang udah dapat funding tapi dipakainya buat apa sih gitu kan. Ya, dan itu akan menjadi sangat problematik ya karena by nature gini loh. Kalau misalkan banyak akhirnya juga founders yang komplain karena sebenarnya masalah simple utamanya adalah pas gini ya, kita nggak bisa salahin our investors, the shareholders, when they decide to chip in gitu kan, masukin investment ke kalian, ke kita gitu ya, tentunya mereka juga demand in return growth dong, ya kan? So when uang itu ada, the pressure is on, ya kan? Saat pressure itu ada, itu kalau even orang yang udah tahu aja sebelumnya what to spend and how to spend aja itu dapat pressure bisa buyar tuh ya kan karena udah kehektikan dan kanan kiri gitu kan ya apalagi dari awal saat kita pegang uangnya kita juga masih nerka-nerka ini uang mau dipakai buat apa gitu dan akhirnya ketika pressure-nya tinggi time-nya juga limited itu yang akhirnya banyak misallocation gitu dan akhirnya terjebak untuk dapetin numbers itu ya tadi subsidi ya kan nge-incentify hal-hal yang sebenarnya jadi ya lu nggak create business gitu vanity metrics lah mungkin bahasa ininya ya bahasa apa jargonnya vanity metrics jadinya karena you actually incentivize nggak dapet product market fit in the right market mungkin gitu kan ya benar-benar nah kan tadi tahu mau spend buat apa dan kapan gitu kan. Kalau di case-nya praktis nih gitu ya. Waktu itu how do you know we need udah butuh external funding nih gitu kan apart from your own pocket. Nah, itu when terus habis itu deciding untuk apanya tuh gimana sih? Itu banyak yang bingung loh. Gitu. Jadi tadi kan kadang-kadang makanya kalau ngomong bener-bener ini again nggak semua orang memang punya pemikiran yang sama gitu and menurut gue juga kalau nggak sama sih mungkin juga nggak apa-apa umum aja, umum aja. Tapi again kalau ngomong sejauh yang gue pahamin gitu ya kalau kita bener-bener building a company stage-nya dari yang bener-bener nol banget di saat titik awal itu emang founders ya kerjain sendiri gitu ya lu itu jadi CEO, jadi C-level sekaligus sampai gue ngomongnya tuh jadi OB gitu loh ya. Jadi OB, jadi admin kerjain semua ya kan. Betul. And lu harus pastiin saat lu kerjain sendiri itu yang lu buat itu emang berhasil nge-create market. So that's the first step dulu gitu loh. Yang lu lakuin itu create market. Jadi kalau marketnya aja belum ke-create, just an idea menurut gue agak bahaya kita dapetin funding gitu. Once lu dapet market ya kan, lu baru ada reason pertama tuh untuk bisa nyari funding. Kenapa? Karena saat marketnya ada, bisnisnya itu ada, transactionnya mulai jalan, dan you need team. Ya kan, lu perlu orang yang lebih banyak lagi nge-execute. Kenapa? Karena kita punya limitation, gitu loh. Satu orang ada limitnya, jam kerja 8 ya kan. Lu butuh orang dan you need money ya kan. Terus abis itu mungkin selain di situ masalah capability dan capacity, selanjutnya adalah lu butuh working capital biasanya. Ada yang misalkan kayak gitu ya. Ada beberapa case yang kalau dalam bisnis ada beberapa sektor yang memang butuh, gue butuh working capital yang something nih produktif gitu loh. Jadi bukan untuk sesuatu hal yang tadi tuh nge-subsidi atau ngelakuin hal-hal. Nah, hal-hal yang kayak gitu baru nge-justify lu start dapat funding. Kalau marketnya aja belum ke-create ya kan. Ngomong market belum ke-create itu menurut gue belum tentu harus dapat product market fit loh.
gitu loh. Tapi misalkan Small hint of market exactly, ya small hint sebenarnya. of market gitu loh. Ada indikasi, ada fakta-fakta yang kita bisa justify. Ini market ada, ini market ngebeli, and it works gitu loh. Dengan gua ngerjain tadi lah, mau manual atau misalnya caranya masih cowboy banget dan segala macam. Tapi ini ada dan idenya ini bisa di-escalate dan works ya kan. Dan jangan lupa unit economics itu harus ada dari awal hitung-hitungannya gitu. Jadi ngomong tentang funding, ini yang tadi gue mungkin kelupaan ngomong, selain marketnya ada, monetization plan-nya mau kayak apa? Itu Kalau dia. monetization plan-nya nggak ada, don't get funding. Kalau Menurut gua. lu, menurut kita, menurut gue juga Kalau sih menurut sama. gua, Iya. ya kan, if you are still trying to testing the market segala macam, kadang-kadang mau testing untuk dapetin journey, mau ngedapetin monetization plan juga kadang-kadang butuh waktu. Dan saat lu dapetin waktu itu juga kadang-kadang butuh resources, butuh uang gitu ya. Tapi try to find another source of fund yang sifatnya jangan investment, kalau menurut gua. Ya, karena ketika itu ngomong tentang investment, banyak sih cara yang dilakukan. Misalkan lu lihat, ini mungkin beberapa tips gitu ya, yang teman-teman gue banyak juga yang ngelakuin. Saat ini idenya oke, karena sebenarnya produk atau service yang mau dibikin ini based on kind of kayak ada aspek ESG-nya gitu kan, atau ngomong tentang community building dan segala macam, banyak yang sisi positif. Tapi memang monetization plan-nya ini masih kanan kiri nih gitu. Dan mungkin you can look for some grants, ya kan? Atau misalkan memang uangnya nggak gede, makanya jangan pikirin kalau yang namanya juga dapat grants kayak gitu. Ya kalau lu mau dapat jadi founder untuk mau jadi kaya, Kayaknya jangan jadi founder kalau kayak makanya gitu. jangan jadi founder gitu. Itu mungkin kayaknya agak salah alamat, ya kan. alamat Jadi gitu kan. jadi ini semua balik lagi, dan pengorbanan dan pain yang kayak tadi itu yang ngebikin kita jadi lebih matang dan tahu pas. Jadi akan tahu dengan sendirinya kapan this is the time I need to fundraise gitu. Dan ini sih karena lu kan memang tadi ya ngomongin balik lagi jadi ngomongin founders ya gitu sebenarnya, karena founders tuh sebenarnya tujuannya memang mau solve problem ya kan, Yes, Gil ya, yes, maksudnya yes, gitu ya. yes. Jadi memang apa namanya tadi, kalau misalnya emang founder ini mau mencari end goalnya is not solving the problem, itu bisa jadi malah takutnya jadi nggak sustainable bisnisnya, khawatirnya ya. Ya menarik. Nah Gil, ini kan udah dapat funding dan saya grow dong gitu ya, grow ya. I believe you are in the phase of okay you got the funding gitu kan, sekarang lagi okay you're trying to grow, udah mulai scale. Painnya banyak dong Gil, banyak banget kan painnya. Nah, mungkin ini kan kalau builders ini ada yang lagi mau bikin startup atau yang lagi mungkin lagi in the very early stage gitu kan. Nah mungkin pingin tahu dari sisi kalau udah mau grow tuh apa sih painnya gitu kan, especially sekarang gitu. Kalau diceritanya Italo banyak yang kayak founder yang ngobrol sama Italo kemarin, painnya mungkin udah lewat Gil, udah nggak kemarin mah udah beda gitu kan. Nah sekarang apa nih kalau menurut lu ya painnya nih? Yang paling utama saat growing itu sebenarnya adalah organization. Jadi kalau at least yang gue rasain Iya. gitu ya, dan konteks I di think praktis. everywhere sih, iya bener. Ya, jadi menurut gue challenge yang paling pertama itu di organisasi. Karena ujung-ujungnya lu mungkin bisa jadi seorang founder yang hebat gitu, yang kuat, yang ya most of the cases biasanya founder pasti strong lah, kuat gitu kan ya. Tapi at the end of the day kalau lu sendirian, going nowhere man. Gitu. Nggak ada orang yang bisa sendirian kalau hanya modal kepintaran dan kekuatan gitu kan ya. Nggak ada yang bisa gede gitu. Karena kalau bisa kayak gitu mungkin ya company like Google and Facebook, strong founders cukup sendiri aja Sendiri gitu. aja. Ujungnya mereka ribuan juga kan yang harus. benar. Jadi saat kita mau gede mau nggak mau supporting system tuh harus kuat, dan nge-build itu sangat tidak mudah. Kenapa? Karena ngomong tentang organization building ini bukan exact kayak matematika gitu ya. Iya benar. Ya jadi banyak artnya, terus abis itu most of the cases kita harus ngelakuin trial and error ya kan, which saat error pasti damage-nya langsung kelihatan. Terus nah itu
Iya, people yang kayak tuh gitunya important ya. itu aduh berat itu menurut ya. gue Itu sih berat ya. people and organizations. Especially gini sih, when you try to scale to a certain level, sometimes the skill set of the people that was there itu mungkin tidak relevan lagi gitu ya, bisa jadi. That's true. Gitu ya. Kayaknya itu yang banyak ditemuin kalau lagi scale up gitu Yeah, kan. Terus yeah. oh my god, gue udah I need to a person yang senior tapi kayak Betul. ini kemarin gimana dong? Kemarin gimana? Benar. Itu juga hal yang juga sangat ya painful juga Painful gitu ya, pastinya. painful walaupun ya that's the brutal fact Iya, gitu kan, iya. karena nggak mungkin ya mungkin situation is different dengan tadi ya, memang ada beberapa case startup ataupun di bisnis tertentu yang everything itu udah all set di awal, well funded. With a very good team member in the beginning gitu kan ya, kan memang ada juga beberapa, tapi most of the cases kan nggak kayak gitu. Iya, Ya kan? Nah, benar. kebanyakan yang tipikalnya tadi tuh foundernya sendiri nge-create, kayak contoh dulu mungkin saat praktis pertama kali ada, even sekarang aja mungkin belum banyak juga orang tahu praktis, tapi back then 4-5 tahun yang lalu lebih nggak tahu kan. Nge-hire orang kan susah, jadi ibaratnya ada orang mau kerja aja oke. Tapi maksudnya kita juga harus tahu ya tadi skill set, kompetensi, and capability mungkin juga nggak bisa yang terlalu optimal gitu kan. Tapi di titik perusahaan makin gede, makin growing, kita pun juga perlu disupport. Nah, ngebalancing itu problem, dinamika di dalamnya problem. Problem, pas. Saat organisasi makin gede, mau semeritokrasi apapun, office politics itu ada naik kayak gitu-gitu tuh, ya kan, walaupun kita tuh mau nggak mau politik segala macam, Horizontal, nonsense lah. horizontal, gitu kan. teori. Intinya kalau numbersnya orang udah di atas 100, apalagi naik ke atas segala macam, terus layernya di bawah founders juga udah beberapa layer gitu, hal-hal yang kayak gitu, Ya, itu distracting ya distracting. kan, tapi harus di solve, dijalani. dan founders harus keep up juga sama tadi target sama. Ya, dengan tadi all the metrics and everything. Gil, cerita dong, dulu kan 2020 gue inget kita ketemu itu you are on 70 people count-nya. Sekarang berapa? Gil? Sebenarnya kalau sekarang di manajemen staff level gitu ya, kita sekitar 130-an. Oke. Gitu, tapi memang Lapangan banyak juga dong. ya di lapangan kita ada, karena tadi kan kita ngelolain logistic activity juga, even though bukan kita logistic provider ya, tapi titik operationsnya Yeah. itu banyak. Jadi kalau including the contract workers kita itu 200 plus lah sekarang. Oke, itu berarti ya 1 tahun setengah, karena kita ketemu di akhir tahun 2020 ya. Iya ya. Oke, itu grow-nya segitu ya, menarik. Oke, Gil, ini terakhir nih gitu, kita ngobrolnya seru banget hari ini. Cuman mau dong ada tips buat our early stage startup sih gitu, karena banyak yang tadi kita ceritain banyak pain lu gitu kan. Mungkin apa yang lu learn banget nih sebagai founders gitu ya, after all these years gitu, apa tuh? Ya sebenarnya semua ini kunci poinnya sih cuma satu menurut gue sebagai founders, endurance gitu ya. Stamina. Dan lu jangan mikirin tadi, mindset kita jadi founders adalah harus emang ya we take all the responsibilities ya kan. Don't blame others, karena apapun permasalahan yang terjadi di company itu ujung-ujungnya tanggung jawabnya founders ya kan. Jadi tadi kita udah pegang responsibility-nya, kita yang dapat pressure-nya ya kan. Terus abis itu kita juga sometimes yang harus nge-execute juga. Itu semua itu ngebutuhin stamina, ngebutuhin kesabaran gitu. Nah, tapi gue selalu ingat, gue selalu believe gitu ya, bahwa as long as kadang-kadang itu yang kalau lu nggak cukup staminanya, endurance-nya nggak kuat, kita bisa patah semangat di tengah-tengah. Kan lu Gitu. iterasi Temptation-nya, ya kan? terus kayak lu aduh. Bener, Ya kan? gitu. Temptation-nya tuh nggak. Cuman dan kalau dibilang Gil, lu sering dapetin fase-fase pengen nyerah aja nggak? Oh itu sering, ya kan? Itu kalau lu nggak jadi founder nggak pernah ngerasa apa gue nyerah aja gitu. Itu mungkin kayaknya belum real kali jadi founder sih. Jadi itu sering, tapi bukan berarti dan kalau menurut gue saat itu ada, itu suatu hal yang lumrah. Tapi jangan nyerah gitu. Gue selalu keinget ceritanya foundersnya Amway gitu ya, if I'm not mistaken, the story-nya itu dia dapetin the first client MLM-nya itu after presenting ke 1001 orang ya. Imagine kalau dia stop di 999 nggak ada tuh company ya kan. Dan gue ngerasa selalu
pikirin ada apa pepatah yang bagus tuh kalau saat lu lagi putus asa, liatin cerita-cerita pengorbanan orang yang jauh lebih susah dari lo gitu ya. Ya jangan lihatnya ke atas gitu. Jangan lihat yang gampang, lihat yang bawah gitu kan. Kayak kita ngomong tentang masalah konsep rezeki juga gitu kan, supaya lu bisa ikhlas dan bisa hidup tenang, jangan selalu ngeliat ke atas, lihat ke bawah yang lebih susah dari lu. Ya kan. Jadi saat lu lagi ketemu masalah, lu pikirin yang lu dapetin masalah ini belum segimananya. Masih banyak orang lain yang dapetin problem jauh lebih sulit, tapi dia bisa laluin. Nah itu aja yang lu harus punya ada story-story yang ngingatin jadi reminder terus. Dan menurut gua ya hopefully insya Allah itu yang akan bikin bisa kita sustain lah ya. At least kita as an entrepreneur endurance-nya terus ada gitu ya when you feel ini ya. Terus. Menarik banget nih Gil, thank you so much. Nih kita udah datang ke kantor Agil, baru pindah kantor nih Gil gitu ya. Semoga cepet selesai renovasinya. Thank you so much juga, kita udah sharing banyak banget gitu kan. Dan paling penting memang tadi ya endurance as a founder, dan juga banyak tadi hal-hal yang menarik mengenai bootstrapping tuh ya. Mungkin buat teman-teman early stage startup bisa banget diilhami gitu ya mengenai mungkin the journey of bootstrapping is very important for you to understand banget how to become an entrepreneur dan how to grow the product itu what it is nantinya gitu. Oke, thank you so much semuanya. Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe, like dan komen juga YouTube-nya Impact Talk di Impact 2 dan juga follow Instagram kita di impacttalk.io. See you in the next episode. Bye. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.